Dari sebuah apotek kecil di Indianapolis tahun 1876, Eli Lilly tumbuh menjadi salah satu perusahaan farmasi terbesar di dunia. Perjalanan panjang ini bukan sekadar bisnis, melainkan kisah inovasi yang menyelamatkan jutaan nyawa. Dari sebuah apotek Eli Lilly bertransformasi, di mana pada tahun 1923 menjadi tonggak penting bagi perusahaan ini. Eli Lilly bekerja sama dengan peneliti Kanada untuk memproduksi insulin komersial pertama di dunia. Inovasi ini menyelamatkan jutaan penderita diabetes dan menegaskan posisi perusahaan sebagai pelopor dalam riset medis. Setelah insulin, tonggak berikutnya pada 1987 Eli Lilly meluncurkan Prozac, obat antidepresan. Ini menjadi terobosan dalam pengobatan depresi dan gangguan panik. Lebih dari sekadar obat, Prozac mengubah cara dunia memahami kesehatan mental dan membuka era baru dalam psikiatri. Pada era 1990-2000, Eli Lilly fokus pada ekspansi global dan memperkuat riset. Perusahaan meningkatkan investasi R&D hingga 15-20% dari penjualan, membuka kantor di berbagai negara, serta meluncurkan produk baru untuk menjaga posisi kompetitif di tengah persaingan ketat industri farmasi. Berikut hal-hal yang dilakukan Eli Lilly. Memasuki dekade 1990-an, Eli Lilly mulai menegaskan dirinya sebagai perusahaan farmasi multinasional. Perusahaan membuka kantor dan memperluas jaringan distribusi ke Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Dengan strategi ini, produk-produk Lilly tidak lagi hanya beredar di Amerika Serikat, tetapi dijual di lebih dari 100 negara. Langkah globalisasi ini memperkuat status Eli Lilly sebagai pemain penting dalam industri kesehatan dunia, sekaligus membuka jalan bagi pertumbuhan dan inovasi di era berikutnya. Pada dekade 1990-an, industri farmasi global sangat kompetitif. Perusahaan besar seperti Merck dan Johnson & Johnson mendominasi pasar dengan produk-produk unggulan mereka. Untuk tetap relevan, Eli Lilly memilih strategi berani, mengalokasikan antara 15 hingga 20% dari penjualan untuk riset dan pengembangan. Langkah ini bertujuan menemukan blockbuster drugs baru yang bisa menjadi tonggak sejarah berikutnya. Dengan komitmen besar pada penelitian, Lilly berhasil menjaga reputasinya sebagai perusahaan yang tetap setia pada semangat sains tradisional sejak awal berdiri, sekaligus menegaskan posisinya sebagai inovator di dunia farmasi. Setelah sukses besar dengan Prozac pada tahun 1987, Eli Lilly tidak berhenti di situ. Perusahaan melanjutkan pengembangan obat-obatan di bidang neuroscience untuk kesehatan mental, diabetes dengan terapi modern yang lebih efektif, serta onkologi untuk penanganan kanker. Langkah ini menunjukkan strategi diversifikasi yang jelas, membangun portofolio yang lebih luas agar tidak bergantung pada satu produk saja. Dengan memperluas fokus riset ke berbagai area medis, Lilly memastikan keberlanjutan inovasi sekaligus memperkuat posisinya sebagai perusahaan farmasi global yang relevan di setiap dekade. Memasuki era sekarang, Eli Lilly berdiri sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar di dunia dengan valuasi pasar yang menembus $1 triliun. Kesuksesan besar datang dari lini obat metabolik, terutama Mounjaro dan Zepbound, yang digunakan untuk mengatasi diabetes tipe 2 dan obesitas. Permintaan global terhadap terapi ini melonjak, mendorong pendapatan perusahaan mencapai lebih dari $80 miliar pada tahun 2026. Tidak berhenti di situ, Lilly terus memperluas riset dengan lebih dari 30 program pengembangan obat baru, mencakup bidang Alzheimer, kanker, dan imunologi. Perusahaan juga meluncurkan platform Lilly Direct, sebuah pendekatan direct to consumer yang memudahkan pasien mendapatkan akses ke terapi modern. Dengan kombinasi inovasi ilmiah, strategi bisnis yang berani, dan komitmen pada kesehatan global, Eli Lilly kini bukan hanya mempertahankan warisan sejarahnya, tetapi juga membentuk masa depan industri farmasi dunia. Sekarang kita melihat sebagian kecil dari rasio keuangan Eli Lilly, tahun fiskal 2025 dan 2024.
Pada tahun fiskal 2025, Eli Lilly mencatat gross margin sebesar 83,04%. Angka ini menunjukkan efisiensi luar biasa dalam produksi dan distribusi obat. Artinya, dari setiap $1 penjualan, lebih dari 83 sen tetap tersisa setelah menutup biaya pokok produksi. Margin setinggi ini menegaskan kekuatan pricing power dan portofolio produk bernilai tinggi yang dimiliki perusahaan. Jika dibandingkan dengan tahun fiskal 2024, gross margin Eli Lilly berada di 81,31%. Meski sudah sangat tinggi, peningkatan ke 83% di 2025 mencerminkan perbaikan efisiensi dan kemampuan perusahaan menjaga profitabilitas di tengah permintaan global yang terus meningkat. Dengan kata lain, Eli Lilly bukan hanya mempertahankan margin yang sehat, tetapi berhasil memperkuatnya dari tahun ke tahun. Pada tahun fiskal 2025, Eli Lilly mencatat ROIC sebesar 35,32%. Angka ini menunjukkan bahwa setiap dolar modal yang diinvestasikan menghasilkan lebih dari sepertiga keuntungan. Ini adalah tingkat pengembalian yang sangat tinggi, menegaskan efisiensi penggunaan modal perusahaan. Sebagai perbandingan, ROIC tahun 2024 berada di 26,47%. Lonjakan ke 35% dalam satu tahun menandakan peningkatan profitabilitas yang signifikan, sekaligus memperkuat posisi Lilly sebagai perusahaan dengan pengelolaan modal yang unggul. Free cash flow margin Eli Lilly pada tahun fiskal 2025 mencapai 21,57%. Artinya, lebih dari 1/5 pendapatan langsung berubah menjadi arus kas bebas, memberi fleksibilitas besar bagi perusahaan untuk mendanai riset, ekspansi, dan pengembalian kepada pemegang saham. Pada tahun fiskal 2024, margin ini hanya 12,88%. Kenaikan ke 21% menunjukkan arus kas bebas yang jauh lebih kuat, mencerminkan peningkatan efisiensi operasional dan daya tahan finansial perusahaan. Rasio interest coverage Eli Lilly pada tahun fiskal 2025 mencapai 73 kali. Ini berarti laba operasi perusahaan mampu menutup beban bunga hingga 73 kali lipat, menandakan struktur keuangan yang sangat sehat dan hampir tanpa risiko gagal bayar bunga. Sebagai perbandingan, tahun fiskal 2024 rasio ini berada di 47 kali. Meski sudah sangat kuat, peningkatan ke 73 kali memperlihatkan kemampuan keuangan yang semakin kokoh, seiring dengan pertumbuhan pendapatan dan efisiensi biaya. Memasuki tahun 2026, Eli Lilly berdiri sebagai salah satu perusahaan farmasi paling bernilai di dunia dengan kapitalisasi pasar yang menembus $1 triliun. Katalis utama datang dari kesuksesan obat metabolik seperti Mounjaro dan Zepbound, yang digunakan untuk mengatasi diabetes tipe 2 dan obesitas. Permintaan global terhadap terapi ini melonjak, mendorong pendapatan perusahaan diproyeksikan mencapai lebih dari $80 miliar. Selain itu, Lilly memiliki pipeline riset yang sangat kuat, dengan lebih dari 30 program pengembangan obat baru yang mencakup incretins, amylins, Alzheimer, kanker, dan imunologi. Strategi ini memperluas portofolio dan memastikan keberlanjutan inovasi di masa depan. Perusahaan juga meluncurkan Lilly Direct, sebuah platform direct to consumer yang memudahkan pasien mendapatkan akses ke terapi modern. Langkah ini memperlihatkan transformasi model bisnis yang lebih dekat dengan konsumen, sekaligus memperkuat loyalitas pasien. Di sisi pasar, Eli Lilly diproyeksikan menjadi pemimpin global dalam segmen GLP-1, yang nilainya bisa mencapai $180 miliar pada 2035. Produk baru seperti oral orforglipron, yang dijadwalkan rilis pada 2026, akan memperluas akses pasien dan memperkuat dominasi perusahaan. Dengan kombinasi inovasi ilmiah, strategi bisnis yang berani, dan momentum finansial yang kuat, Eli Lilly bukan hanya mempertahankan warisan sejarahnya, tetapi juga membentuk masa depan industri farmasi dunia. Di samping katalis positif, terdapat sejumlah katalis negatif yang perlu diwaspadai.
Tekanan harga obat dan regulasi dari pemerintah Amerika maupun negara lain berpotensi menekan margin keuntungan. Model direct to patient memang memperluas akses, tetapi juga menuntut harga lebih kompetitif. Selain itu, pertumbuhan Lilly saat ini sangat bergantung pada blockbuster diabetes dan obesitas. Jika permintaan melambat atau pesaing seperti Novo Nordisk meluncurkan generasi baru GLP-1, pendapatan bisa tertekan. Industri farmasi juga sedang bergeser ke arah personalized medicine dan digital therapeutics, menuntut adaptasi cepat. Ditambah lagi, pipeline riset yang luas tetap penuh ketidakpastian, kegagalan uji klinis atau keterlambatan peluncuran produk baru dapat memengaruhi valuasi. Sekarang kita melihat valuasi saham Eli Lilly, di mana fair value-nya berada di kisaran 1,07479. Saham Eli Lilly saat ini diperdagangkan di kisaran $897. Harga ini tergolong under value, di mana fair value-nya berada di kisaran $1.074,79. Secara bisnis, saham Eli Lilly tergolong sangat sehat. Namun untuk bisa menuju ke harga $1.500, paling tidak harus menunggu laporan kinerja keuangan di Q1 2026. Jadi terkoreksinya saham Eli Lilly sekarang memunculkan peluang investasi untuk jangka panjang. Investor diharapkan bijak dalam mensikapi hal ini. Jika Anda ada saran tentang saham apa yang akan dibahas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.